Selamat datang di saluran yang akan membawa kalian menjelami sisi gelap dari kisah-kisah yang tak masuk akal, namun benar-benar terjadi. Pernahkah kalian membayangkan di hari yang paling suci, saat semua orang bersujud dengan penuh kemenangan, ada satu orang yang justru dikunci tubuhnya oleh kekuatan yang tak terlihat? Kisah ini datang dari sebuah desa di jantung Pulau Jawa. Sebuah tragedi tentang kesombongan yang dibayar tunai tepat di atas sajadah. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, silakan klik tombol like terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian pada konten horor lokal. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya yang diangkat dari kejadian nyata. Sudah? Jika sudah, mari kita mulai. Kisah nyata Gema Takbir di atas kursi roda. Desa Karangjati, sebuah tempat di mana tradisi masih sangat kental dan pepohonan tua masih dianggap memiliki penunggu. Di tengah kesederhanaan warga desa, berdirilah sebuah rumah mewah milik Pak Darmo. Dia adalah juragan gabah terkaya. Namun sayang, kekayaannya sebanding dengan keangkuhannya. Bagi Darmo, uang adalah segalanya. Dia tidak percaya pada berkah. Dan yang paling parah, dia mulai meremehkan rumah Tuhan. Ambisi Darmo memuncak saat dia ingin membangun gudang penyimpanan gabah terbesar di kecamatan itu. Masalahnya hanya satu. Lahan yang dia incar berada tepat di samping rumahnya, di mana sebuah musola tua bernama Al-Ikhlas berdiri. Musola itu adalah tanah wakaf dari leluhur desa yang sudah digunakan selama puluhan tahun. Tanpa basa-basi, Darmo mengklaim tanah itu miliknya berdasarkan surat-surat lama yang dia manipulasi dengan uangnya. Siang itu, suasana desa mendadak mencekam. Dua alat berat meraung-raung di depan musola. Warga desa berkumpul. Banyak yang menangis dan memohon agar pembangunan itu dihentikan. Pak Darmo, ini tempat kami beribadah. Jangan dihancurkan, isak seorang nenek tua. Darmo hanya berdiri di teras rumahnya, memakai kacamata hitam, sambil berteriak, "Cari tempat lain. Agama tidak membuat gabahku penuh, tapi gudang ini yang melakukannya." Saat tembok pertama musola itu rubuh, debu beterbangan menutupi sinar matahari. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Mansur, sang ustadz tua, berjalan mendekati Darmo. Langkahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Dia tidak memaki. Dia hanya berbisik pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang. "Darmo, bumi yang kamu injak ini milik Allah. Hari ini kamu menutup jalan hambanya untuk bersujud. Ingatlah, suatu saat nanti kamu akan merangkak memohon agar bisa bersujud satu kali saja. Tapi bumi akan menolakmu." Darmo tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Pak Mansur. Baginya, itu hanyalah omong kosong orang tua yang kalah.
Simpan saja ceramahmu untuk orang mati, Pak Tua, sahutnya dengan nada menghina. Dia tidak sadar bahwa setiap kata yang diucapkan Pak Mansur dicatat oleh alam semesta. Dan alam punya cara sendiri untuk membalas dendam. Bulan Ramadan tiba. Desa Karangjati bersukacita dengan suara tadarus yang menggema. Namun, di rumah Pak Darmo, suasana justru terasa mencekam. Gudang baru itu sudah berdiri kokoh, tepat di atas bekas musola. Namun anehnya, setiap malam, penjaga gudang selalu mendengar suara orang sedang sholat berjamaah dari dalam gudang yang kosong. Saat pintu dibuka, suara itu hilang. Hanya menyisakan bau tanah kuburan yang sangat kuat. Di minggu pertama puasa, Darmo mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Setiap kali dia makan sahur, tenggorokannya terasa seperti menelan kawat berduri. Dia haus, tapi setiap kali meminum air, rasa air itu berubah menjadi sangat pahit dan kental seperti nanah. Istrinya, Bu Siti, mulai khawatir. Mungkin ini teguran, Pak. Mari kita minta maaf ke warga, ajaknya Liri. Namun Darmo justru melempar gelasnya ke lantai. Tidur Darmo tak lagi tenang. Setiap malam dia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap tanpa pintu. Di sana dia melihat ribuan anak yatim yang dulu sering sholat di musola itu. Mereka semua menunjuk ke arah kaki Darmo. Saat dia melihat ke bawah, kakinya tidak lagi berdaging, hanya tulang hitam yang dikerubungi oleh ribuan belatung. Dia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Suatu malam, Darmo memberanikan diri mengecek gudangnya sendiri. Dia membawa senter besar. Saat dia masuk ke bagian tengah, tempat di mana dulu mihrab musola berada, senternya mendadak mati. Di tengah kegelapan, dia melihat sebuah bayangan hitam yang sangat tinggi. Sosok itu mengenakan jubah putih yang kusam dan penuh darah. Sosok itu tidak menapak tanah dan kepalanya menyentuh atap gudang yang tinggi. Sosok itu tidak menyerang. Dia hanya membungkuk, mendekatkan wajahnya yang tak berbentuk ke telinga Darmo. Sebuah suara parau seperti gesekan batu terdengar jelas. Tempat suci tidak bisa kau timbun dengan kayu dan beton. Tubuhmu adalah bayarannya. Darmo lari terbirit-birit. Dia jatuh tersungkur di atas tumpukan gabah. Dan sejak malam itu, kakinya mulai terasa sangat berat. Bulan puasa hampir berakhir. Darmo sudah tidak bisa berjalan tegak. Dia harus menggunakan tongkat kayu untuk beraktivitas. Warga desa mulai berbisik-bisik saat melihat Darmo di pasar. Wajahnya yang dulu sombong kini layu. Kulitnya menguning dan matanya selalu tampak ketakutan. Namun, egonya masih setinggi langit. Dia tetap menolak untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Malam takbiran, seluruh desa mengumandangkan takbir dengan penuh haru. Tapi di dalam kamar Darmo, suasana seperti di neraka. Setiap kali suara
istrinya dengan palu besar setiap kali takbir dikumandangkan. Dia berteriak kesakitan, tapi istrinya hanya bisa menangis sambil membacakan doa yang justru membuat Darmo semakin kepanasan. Pagi hari 1 Syawal, Darmo memaksa istrinya untuk mendandaninya. Dia ingin keluar. Pak, kondisi Bapak parah. Sholat di rumah saja, pinta istrinya. Tidak, kalau aku tidak datang ke lapangan, orang-orang akan mengira aku kalah oleh kutukan ustadz tua itu. Siapkan kursi rodaku, perintah Darmo dengan nafas yang memburuk. Kursi roda Darmo didorong menuju lapangan desa. Suasana pagi itu sangat cerah, tapi Darmo merasa seperti sedang melewati lorong yang gelap dan sempit. Warga yang melihatnya memberikan jalan, namun tak ada satupun yang berani menyapa. Aura yang keluar dari tubuh Darmo sangat gelap dan menyesakan. Dia duduk di barisan paling depan, mencoba menunjukkan bahwa dia masih sang juragan yang perkasa. Saat imam membaca Al-Fatihah, Darmo mulai melihat pemandangan mengerikan. Lapangan hijau itu berubah menjadi hamparan bara api di matanya. Dia melihat semua jamaah di sekitarnya sholat dengan tenang, sementara dia merasa kakinya mulai terbakar hebat. Dia ingin berteriak panas, tapi mulutnya seolah terkunci rapat oleh tangan gaib. Imam mengucapkan takbir untuk ruku. Seluruh jamaah membungkukkan badan dengan khidmat. Darmo mencoba mengikuti. Namun, saat punggungnya baru miring beberapa derajat, kerak! Suara itu terdengar sangat nyaring, seolah-olah ada kayu besar yang patah di dalam tubuhnya. Tubuh Darmo tidak berhenti di posisi ruku. Dia justru terus terjatuh ke depan. Wajahnya menghantam tanah dengan keras. Giginya patah dan hidungnya mengeluarkan darah hitam yang sangat kental. Dia tersungkur dengan posisi kepala di bawah, seolah-olah dipaksa untuk bersujud secara paksa oleh kekuatan besar dari langit. Sholat sempat terhenti. Beberapa warga di sampingnya mencoba menolong. Mereka mencoba mengangkat tubuh Darmo. Namun, tubuhnya terasa seberat batu gunung. 6 orang laki-laki dewasa mencoba mengangkatnya, tapi mereka tidak sanggup. Darmo hanya bisa melotot. Matanya merah darah. Dia mengeluarkan suara geraman seperti binatang yang sedang disembelih. Di tengah kerumunan itu, Pak Mansur datang mendekat. Dia melihat kondisi Darmo yang mengenaskan. Darmo menatap Pak Mansur, matanya seolah memohon pertolongan. Pak Mansur hanya menggeleng pelan. Aku sudah memperingatkanmu, Darmo. Kamu tidak menghargai rumah Allah. Sekarang Allah menunjukkan siapa pemilik bumi yang sebenarnya. Darmo dilarikan ke rumah sakit besar di kota. Dokter ahli syaraf melakukan pemeriksaan total. Hasilnya sangat membingungkan. Secara fisik, tulang belakang Darmo memang patah di 3 titik. Namun, patahannya tidak seperti kecelakaan biasa. Tulang-tulang itu seperti diperas oleh kekuatan yang sangat besar hingga hancur menjadi serpihan kecil. Darmo akhirnya dibawa pulang. Dia dinyatakan lumpuh total dari leher ke bawah. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri, bahkan tidak bisa memejamkan mata dengan sempurna. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur mewahnya, menatap bekas gudang gabahnya melalui jendela kamar. Satu persatu,
kekayaan Darmo mulai habis. Istrinya harus menjual sawah, mesin penggilingan. Bahkan gudang gabah itu pun akhirnya disita bank karena hutang yang menumpuk. Harta yang dulu dia bangga-banggakan, kini tak mampu membelikan satu hari pun rasa bebas dari rasa sakit yang terus menyiksa syarafnya. Meski sudah lumpuh, penderitaan Darmo belum berakhir. Setiap kali waktu sholat tiba, tubuhnya akan mengalami kejang yang hebat. Dia akan terlihat seperti ditarik-tarik ke arah kiblat oleh tangan tak kasat mata. Urutan syaraf di lehernya akan menonjol keluar, dan dia akan mengeluarkan suara tangisan yang sangat memilukan bagi siapapun yang mendengarnya. Gudang gabah itu kini terbengkalai. Tak ada yang berani membeli atau menggunakannya karena sering terdengar suara azan dari dalamnya. Dan anehnya, di lokasi bekas mihrab musola yang dulu dihancurkan, kini tumbuh bunga kamboja yang sangat subur, menebarkan aroma wangi sekaligus ngeri setiap malam Jumat. Kisah Pak Darmo menjadi pelajaran berharga bagi warga desa dan bagi kita semua, bahwa kekuasaan manusia ada batasnya, bahwa harta tidak akan bisa melindungimu jika kamu sudah menantang Sang Pencipta. Jangan pernah meremehkan doa orang-orang yang terzolimi, karena doa mereka menembus langit tanpa penghalang. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita nyata dari tanah Jawa ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu rendah hati. Jika kalian punya cerita serupa atau pengalaman mistis di lingkungan kalian, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, jangan lupa klik like jika kalian menyukai konten seperti ini. Share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan hikmahnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.